Halo, selamat malam Kak. Halo, selamat malam Kak. Halo, selamat malam Kak Romlah. Alhamdulillah, kita di sini bisa kembali lagi bersama-sama berkumpul di acara rutinnya Jurus Politik Institute, yakni acara ngobrol seputar akademik bersama JPI. Oke, terkait pembahasan kita malam ini adalah terkait adanya opsi hukuman mati bagi pelaku kekerasan seksual. Dimana di sini kawan-kawan saya akan perkenalkan narasumber kita yang kita ini, yakni Kak Siti Nur Halimah, selaku wakil pendidikan dan penelitian di Juris Police Institute. Oke, terkait opsi kabar kami di ini bagaimana Kak? Alhamdulillah baik. Kak Romlah apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik juga. Untuk acara rutin kita pada malam hari ini, kita akar rumput. Pada malam hari ini kita akan mendiskusikan terkait adanya opsi hukuman mati bagi pelaku kekerasan seksual. Bagaimana kita ketahui, overview daripada kasus kejahatan seksual ini di Indonesia akan kini sangat terpuruk dan merupakan hal yang sangat harus sangat kita tindak lanjuti secara yang harus kita tindak lanjuti dengan cara tersebut karena mengingat adanya permasalahan-permasalahan yang muncul ke permukaan dan sangat menggemparkan akhir-akhir ini. Saya tidak akan berpanjang kata. Mungkin saya akan langsung menyerahkannya mulai diawali dengan sebenarnya di Indonesia ini dasar hukum adanya perlindungan terhadap kekerasan seksual itu seperti apa Kak? Kalau kita langsung berbicara ke landasan hukum, sebenarnya apalagi kita ngebahasnya tentang kekerasan seksualnya terhadap anak ya. Itu yang pertama tentunya sebenarnya kenapa sih kita harus melindungi anak sebagai generasi penerus bangsa kita. Ternyata dari Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi kita, Konstitusi Negara Republik Indonesia, di pasal 28B ayat 2, di situ disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jadi dari hukum tertinggi di negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, di pasal 28B ayat 2-nya disebutkan demikian, bahwa setiap anak itu berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kekerasan yang kita akan bahas di malam hari ini adalah terkait kekerasan seksual. Karena Undang-Undang Dasar 1945 ini tentunya hukum yang tertinggi, landasan hukum yang paling awal untuk dijadikan suatu rujukan dari semua peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya, kita bisa melihat semangat dari konstitusi kita, semangat dari para pendiri bangsa kita, yang bahkan secara spesifik di satu pasal disebutkan kita, negara, pemerintah wajib melindungi anak, wajib memberikan hak-hak kepada anak sesuai dengan yang diperintahkan, dan ada penekanan yang begitu tegas di sini bahwasanya anak
harus dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, dari pasal 28B inilah turun berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang juga secara spesifik bertujuan untuk melindungi anak dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Akan kita bahas satu persatu nanti peraturan perundang-undangannya. Mungkin langsung aku lanjut aja. Dari awal kita tadi bahas pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, dan dari tahun ke tahun dari setiap pergerakan kehidupan bermasyarakat di Indonesia itu kita kan sangat paham bahwa pelaku pedofilia atau kekerasan seksual terhadap anak itu sangat marak dan makin menjamur dari tahun ke tahun, dari hari ke hari. Nah, sebenarnya dari semangat pembentukan peraturan perundang-undangan di negara kita juga itu terus lebih memberatkan hukuman kepada para pelaku pedofilia tersebut. Nah, kita bisa lihat satu persatu dari Undang-Undang Perlindungan Anak yang terlihat di situ ada tren peningkatan hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pertama, di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, Pasal 81 Ayat 1 dan Ayat 2, serta Pasal 82, di situ disebutkan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak dipidana penjara 3 sampai 15 tahun dan denda 60 sampai 300 juta. Lalu di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait perubahan pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 itu disebutkan di Pasal 81 Ayat 1 dan Pasal 81 Ayat 2 juga Pasal 82 Ayat 1 dan Ayat 2 bahwa minimum pidana penjaranya meningkat menjadi 5 tahun. Yang tadinya minimum penjaranya itu 3 tahun. Nah, di undang-undang perubahannya ditingkatkan. Minimum penjaranya adalah 5 tahun dan denda hingga 5 miliar rupiah. Yang mana tadinya penjaranya 3 sampai 15 tahun dan dendanya 60 sampai 300 juta. Meningkat menjadi 5 tahun dan denda hingga 5 miliar rupiah. Nggak sampai di situ ternyata Kak Romlah. Tren peningkatan hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak juga diatur di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2016 yang mana undang-undang tersebut adalah perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 itu tadi. Di dalam pasal 81 ayat 2-nya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 itu memberikan hukuman pidana penjara bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak itu penjara selama 20 tahun seumur hidup dan bahkan pidana mati. Dan tidak hanya itu sebenarnya di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 ada di dalam undang-undang tersebut juga ditambahkan pidana tambahan, yaitu pertama pengumuman identitas pelaku dan penjatuhan tindak pidana berupa pengkebirian kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Bahkan saking dianggap gentingnya permasalahan kekerasan seksual terhadap anak, bahkan pemerintah waktu ketika itu di tahun 2016 membentuk Perpu Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Jika kita berbicara mengenai landasan hukum yang dimiliki oleh negara kita di Indonesia, dari landasan tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar bahkan sampai undang-undang yang secara spesifik mengatur terkait hukuman pidana, itu jelas bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak diberikan hukuman yang main-main. Di situ dijelaskan, di situ
diberikan penghukuman yang begitu berat, yang mana trennya dari tahun ke tahun, dari undang-undang pertama hingga undang-undang kedua dan perubahan berikutnya terus mengalami peningkatan. Itu artinya sebenarnya secara yuridis kita sudah mempunyai instrumen hukum yang cukup lengkap, cukup komprehensif untuk memberikan sanksi seberat-beratnya bagi para pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Demikian, Pak. Oke. Gini Kak, tadi terkait adanya hukuman mati ya. Kita apakah sebenarnya hukuman atau sanksi-sanksi yang berat itu sebenarnya apakah sudah pernah diterapkan? Dan apakah hal tersebut berjalan efektif di Indonesia? Sebenarnya terkait hukuman yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 itu tadi, baik itu pidana selama 20 tahun, pidana seumur hidup, pidana mati, dan bahkan pelakuan pengkebirian kimia itu sudah pernah diterapkan di Indonesia pertama kali pada tahun 2019. Ketika itu Mahkamah Agung memutus untuk memberikan sanksi, memberikan hukuman kepada pelaku kekerasan seksual berupa pidana seumur hidup dan juga penambahan pidana yaitu pengkebirian kimia. Sebenarnya jika kita berbicara itu efektif atau tidak, maka kita harus sandingkan dengan data. Nah, datanya yang ada sekarang adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak ini justru terus meningkat, bahkan setelah diundangkannya undang-undang mengenai pengesahan Perpu tersebut. Yang tadi, apakah sanksi-sanksi tersebut sudah pernah diberikan kepada para seksual? Oh, sudah pernah, Kak Roma. Sudah baik pidana penjara selama 20 tahun, pidana seumur hidup, pidana mati, dan pidana tambahan berupa penghukuman identitas dan memberikan kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual itu telah dilakukan di Indonesia pertama kali pada tahun 2019. Jadi secara implementatif sebenarnya walaupun sangat jarang dari sekian banyak pelaku kekerasan seksual yang diadili di meja hijau, ternyata sangat sedikit yang diterapkan hukuman maksimum. Seperti halnya penerapan pidana tambahan dengan kebiri kimia itu sendiri. Kenapa demikian? Karena tentu implementasi dari pidana tambahan tersebut sangat kontroversial, mengingat penggunaan kebiri kimia hukuman mati tentu dianggap bagi sebagian kalangan menderogasi hak dari pelaku kekerasan seksual tersebut. Berita memang sudah terkait adanya hukuman mati bagi kekerasan seksual memang selalu dihantui dengan adanya pertentangan dengan adanya hak asasi mereka sebagai manusia yang pun sudah diatur dalam konstitusi kita. Namun Kak, apakah menurut Kakak dengan adanya hukuman tersebut akan memberikan jerah bagi para pelaku kekerasan seksual dari sampai sekarang bisa kita katakan sudah berjalan beberapa tahun. Namun apakah ada pengurangan signifikan atau efektivitas nyata daripada adanya sanksi-sanksi tersebut yang dapat kita rasakan? Sebelum menjawab pertanyaan yang terakhir, aku mau jawab dulu ya Kak Roma terkait
pandangan beberapa kalangan yang menganggap bahwa penjatuhan pidana mati maupun pemberian kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak itu menderogasi hak asasi manusia dari pelaku tersebut, yang hak asasi tersebut juga diberikan melalui Undang-Undang Dasar 1945 maupun berbagai instrumen hukum internasional seperti UHAM, ICCPR maupun instrumen hukum internasional lainnya. Namun dalam hal ini kita harus melihat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 23 tahun 2007 yang mana di dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di dalam rasio legisnya menyatakan bahwa sesuai dengan Konvensi Wina tahun 1969 pasal 27 dan pasal 48 sebagai umbrella act pelaksanaan perjanjian internasional di dunia, bahwa tiap negara boleh saja dalam hal tertentu tidak menjalankan suatu perjanjian internasional jika ketentuan hukum nasional dimaksud mempunyai nilai yang sangat penting atau fundamental important. Dengan demikian, seandainya pun suatu negara terbukti tidak memenuhi ketentuan suatu perjanjian, sepanjang pelanggaran demikian bersifat nyata dan berkenaan dengan ketentuan hukum nasional negara yang bersangkutan, maka hal demikian dikecualikan dari ruang lingkup pelanggaran perjanjian internasional. Itu artinya jika pemberian hukuman berupa pidana mati maupun kebiri kimia kepada pelaku kejahatan seksual, selama hal tersebut berdasarkan kepada hukum nasional yang berlaku, yang mana hukum tersebut juga didasari dari fakta sosial dan kebutuhan instrumen yuridis yang nyata untuk menghukum para pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang kian marak, maka tidak bisa dikatakan hal tersebut melanggar ketentuan mengenai hak asasi manusia sebagaimana yang diatur di dalam berbagai instrumen hukum internasional. Lalu kemudian terkait efektivitas hukuman yang telah amat bisa kita katakan begitu berat bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak, tentu kalau berbicara mengenai efektivitas suatu hukum, maka kita harus melihat sejauh mana hukum tersebut diimplementasikan. Apakah diimplementasikan hanya kepada segelintir pelaku kekerasan seksual, atau diimplementasikan secara masif, diimplementasikan secara konsisten kepada seluruh kasus kekerasan seksual terhadap anak yang diundangkan ke meja hijau. Nah, berbicara hal tersebut, kita juga belum bisa memastikan bahwa apakah semua kasus kekerasan seksual Indonesia khususnya terhadap anak bisa sampai diadili di meja hijau, atau bahkan hanya berakhir di mulut-mulut atau di telinga-telinga tetangga-tetangga sekitar saja, tidak sampai ke kuping atau ke catatannya para penegak hukum, bahkan tidak sampai kepada meja hijau, melainkan sampai ke tangan penyidik pun tidak gitu. Nah, maka hukum yang telah disiapkan oleh pembentuk undang-undang, hukum yang telah disiapkan dari tahun 2003 sampai bahkan bentuk suatu perpu untuk mengatasi permasalahan tersebut, ya tentu tidak akan efektif sebagaimana yang semua orang harapkan. Jadi bisa dikatakan bahwa implementasi dari undang-undang perlindungan anak, implementasi dari perpu yang mengatur tentang kekerasan seksual terhadap anak tidak efektif sampai saat ini, karena mengingat masih maraknya pelaku kekerasan seksual di Indonesia yang justru perbuatannya, tindakannya makin sangat amat keji dan tidak terkontrol. Justru yang harus diperhatikan di sini adalah bagaimana semua kekerasan seksual yang ada di Indonesia, khususnya yang terjadi kepada anak, bisa sampai diadili di meja hijau, bisa sampai semuanya terdengar, bisa semuanya termasuk korban dan pelaku direhabilitasi dengan
instrumen hukum yang telah disiapkan. Seperti itu, Kak Roma. Oke. Jadi kalau menurut kakak, apakah yang dibutuhkan saat ini lebih kepada sosialisasi kembali kepada masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap kekerasan seksual, baik itu mau sosialisasi terkait peraturan perundang-undangannya atau hal-hal lainnya yang dapat sekiranya membantu adanya efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut terlaksana, atau memang dibutuhkan adanya genjaran lebih kuat lagi daripada para penegak hukum dan lain-lainnya, Kak. Karena undang-undang udah hanya dengan anak semua peraturan perundang-undangan tentu harus diinformasikan, harus diberikan dengan kami pada halayak umum agar masyarakat dari pun maksud daripada aturan tersebut. Karena lagi-lagi tentunya hukum yang diharapkan akan berlaku efektif dapat diimplementasikan dan tidak akan bisa dijelaskan tanpa dipaparkan secara detail, secara rinci dan gamblang mengenai isi dari aturan hukum tersebut, termasuk dengan adanya aturan mengenai kekerasan seksual anak itu sendiri. Karena kita tidak bisa pungkiri banyak sekali kalangan masyarakat kita di berbagai lapisan masyarakat yang tidak memahami secara betul bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang amat keji, kejahatan yang digolongkan bahkan di sini sebagai extraordinary crime dan bentuk perpu yang mana ini bukan kesaksian pun terhadap dan kejahatan yang menyerang terhadap hak asasi manusia tentang anak yang mana tersebut ini dan diberikan keinginan oleh dasar negara kita, Undang-Undang Dasar 1945 yang ini dicanangkan harus di sini kekerasan seksual direnggut haknya tersebut dan dirusak masa depannya. Maka jika kita berbicara ke lingkup yang lebih luas, kejahatan seksual terhadap anak ini tidak hanya merugikan bagi anak tersebut, namun juga merugikan tatanan ketatanegaraan secara luas, karena anak-anak tersebutlah yang akan nantinya memimpin bangsa ini, yang nantinya akan melanjutkan kehidupan bernegara kita, dan justru dirusak oleh mungkin pelaku kejahatan tersebut. Maka sangat wajar jika pelaku terhadap anak diberikan hukuman yang seberat-beratnya, hukuman setinggi-tingginya, dan itu diimplementasikan kepada seluruh pelaku kekerasan seksual, tidak satu atau dua orang dari pelaku kekerasan seksual saja. Oke, Kak. Terkait pengimplementasian nih, tadi kan kita sudah membicarakan terkait adanya pro dan kontra hukuman mati, penjatuhan hukuman mati bagi para pelaku kekerasan seksual. Namun terlepas dari adanya perubahan penegakan hukum di Indonesia ini, kita pernah mendengar beberapa laporan dari Ombudsman bahwa adanya pelanggaran maladministrasi terhadap penjatuhan hukuman mati terhadap beberapa pelaku. Apakah dengan adanya tampang wajah penegakan di demikian, apakah masih relevan adanya hukuman mati tersebut, Kak? Oke, Kak. Terkait tadi dengan adanya pro dan kontra yang
terkait adanya penjatuhan hukuman mati bagi para pelaku kekerasan seksual. Kita tadi sudah membahas terkait adanya pro dan kontra, sudah membahas terkait bagaimana pelaksanaannya di Indonesia dan bagaimana pendapat terkait adanya efektivitas penegakan hukum bagi sanksi-sanksi tersebut. Namun memang sebagaimana kita ketahui pada ombudsman pada beberapa saat yang lalu memang mungkin atau sekitar tahun 2017-an memberikan laporan terkait adanya penjatuhan hukuman mati terhadap beberapa pelaku, memang bukan pelaku kekerasan seksual memang, namun konotasi penjatuhan hukuman mati di sini sudah pernah dilabeli adanya maladministrasi oleh ombudsman, di mana pelaku tersebut sudah mengajukan gerasi, belum mendapatkan jawaban dari presiden, namun sudah dijatuhi hukuman mati terlebih dahulu sebelum adanya jawaban tersebut. Menurut kakak, dengan adanya tampang penegakan hukum Indonesia yang demikian, apakah masih relevan dengan adanya sanksi hukuman mati tersebut, kak? Menimbang adanya beberapa maladministrasi penjatuhan hukuman mati dan lain-lainnya. Kita tidak bisa mengeneralisir bahwa penjatuhan hukuman mati di Indonesia ini dengan adanya maladministrasi bagaimana yang disebutkan oleh Kak Rombas, kita berkesimpulan bahwa pidana mati tidak relevan untuk saat tentu berdasarkan hukum positif yang berlaku di negara kita saat ini, hukuman mati bisa diterapkan dan masih layak untuk diterapkan karena secara norma yuridis tetap berlaku ketentuan hukuman mati tersebut tidak hanya untuk kekerasan seksual terhadap anak, sebenarnya ada berbagai tindak pidana berat lainnya yang dihukum dengan hukuman mati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, seperti korupsi, tindak pidana terorisme dan tindak pidana berat lainnya yang juga tetap memberlakukan hukuman mati. Dan jika kita melihat dari tafsir konstitusional yang telah disebutkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait hukuman berat itu sendiri, Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa hukuman berat tersebut meskipun dinilai asasi manusia bisa dihilang karena di dalam Dasar 1945 di pasal 28J juga disebutkan bahwa penderogasian terhadap hak asasi manusia dibolehkan selama penderogasian terhadap hak asasi manusia tersebut diatur di dalam produk. Demikian. Oke, Kak. Kalau menurut kakak terkait hukuman mati ini sendiri, apakah menurut kakak penjatuhan hukuman mati itu suatu jawaban dari adanya peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, atau hanya sebagai last resort agar para pelaku itu jerah saja? Saya ulangi mungkin tadi Kak, untuk mengakhiri, mungkin pertanyaan terakhir saya untuk mengakhiri diskusi kita pada malam hari ini sebelum nanti kita berdiskusi dengan jurisian yang lain. Apakah dengan adanya hukuman mati ini sebagai merupakan jawaban dari adanya peningkatan kasus atau tren terhadap kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, atau hanya sebagai hanya sebagai last resort bagi adanya pelanggaran kekerasan seksual di Indonesia saja? Seperti itu, Pak. Halo? Iya. Oke. Oke, mungkin karena sudah melewati, kita sudah lebih dari 30 menit,
Saya akan bertanya kepada para jurisian apakah di sini ada yang ingin ikut berdiskusi terkait adanya permasalahan hukuman mati terhadap pelaku kekerasan seksual ini. Dipersilakan para jurisian. Oke, baik. Mungkin akan saya simpulkan saja diskusi kita pada malam hari ini, di mana tadi narasumber kita, Kak Nurul Halimah telah memaparkan terkait beragam adanya latar belakang dan urgensi mengapa hukuman mati atau sanksi hukuman mati bagi pelaku kekerasan seksual itu menjadi sangat urgen di Indonesia, di mana tren terhadap kekerasan seksual terhadap anak itu semakin meningkat di Indonesia, terlebih dengan adanya terbitnya Perpu di tahun 2017 dulu yang menyebabkan menjadi salah satu tanda di mana kekerasan seksual menjadi hal yang sangat urgen dan harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah dalam hal ini, memberikan beberapa sanksi yang begitu berat dengan harapan di mana sanksi-sanksi tersebut dapat memberikan efek jera kepada para pelakunya. Oleh karena itu, tadi Kak Nun juga telah menyebutkan dengan adanya hukuman mati ini diharapkan para pelaku kekerasan seksual atau yang memiliki niatan jahat terhadap untuk melakukan kekerasan seksual dapat merasakan efek jera yang nyata, dan hal ini juga sudah pernah diterapkan di Indonesia, dan semoga memang terkait adanya pengimplementasiannya masih kurang, dengan catatan masih diperlukan banyak sosialisasi kepada masyarakat dan lainnya. Oke, mungkin cukup sekian adanya ngopi seruput kita pada malam hari ini. Saya selaku moderator pada malam hari ini mungkin mohon maaf terlebih dahulu Kak dengan adanya kendala-kendala teknis seperti suara yang terputus dan sinyal yang kurang mendukung. Saya mohon maaf sebelumnya. Ya Kak, semoga kawan-kawan yang lain bisa menikmati sisa weekend kita pada malam hari ini. Selamat istirahat Kak Nun. Jurisian yang lainnya kita akan ketemu dalam ngopi seruput lainnya di minggu selanjutnya. Salam, Juris Police Institute. To learn, to change, to grow.